Hai sahabat Rupiah Cepat, kembali lagi dengan saya Wulan di acara Talk Show dengan Rupiah Cepat. Nah, hari ini kita mau ngebahas apa yang lagi rame nih di sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube. Kan banyak tuh content creator yang suka ngebahas galbay dan banyak nggak sedikit juga yang suka banyak komen galbay itu apa sih dan lain-lain ini. Nah, hari ini kita mau ngebahas dengan Pak Hendrik sebagai manajer operasional ya Pak. Ya. Nah, sebenarnya tuh galbay itu apa sih Pak? Jadi sebenarnya gini, kalau kita meneliti dengan definisi galbay dulu ya, mungkin bagi kawan-kawan sekalian ada yang belum paham apa arti galbay. Galbay itu kepanjangannya gagal bayar. Ya, ini dulu gagal bayar dulu. Jadi ini mendefinisikan bahwa tentang adanya ketidakmampuan seorang nasabah debitur dalam melakukan pembayaran, menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Dan terlepas nanti alasannya apa aja akan kita ulas nanti lebih detail lagi. Jadi di mana taraf saat si penerima pinjaman ini tidak bisa melakukan kembali pembayaran, itu udah bisa dikategorikan sebagai gagal bayar atau yang lebih dikenal galbay. Oke. Terus kalau sebenarnya tuh awal mula galbay itu gimana sih Pak? Apa kayak emang dari awal galbay itu udah ada atau kayak yang orangnya udah emang berencana atau ada komunitas sendiri atau gimana sih Pak? Jadi kalau dari pengalaman saya ya, untuk galbay itu yang kami temukan, alasan di luar itu lumayan banyak, ada banyak, tapi bisa dibagi rata-rata itu menjadi dua aja. Kita dapat melihat beberapa fenomena yang udah terjadi di galbay ini, memang ada aja nih di media sosial yang menyatakan, yuk galbay yuk, yang ini. Ada ajakan-ajakan yang aneh deh, tapi sebelum kita ngebahas alasannya lebih lanjut, kita lebih baik mungkin lebih membahas untuk ke resikonya ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi untuk alasan-alasan gagal bayar yang ada apa sih. Tapi kayaknya lebih enak tentang resikonya gimana? Ya, boleh. Mau nanti aja atau kita langsung bahas sekarang? Ya, tentang resikonya aja ya. Jadi seperti yang kita lihat, untuk resiko gagal bayar sendiri perlu diketahui itu bisa dikategorikan menjadi dua hal. Yang pertama itu lebih ke arah untuk secara hukumnya, yaitu di mana ini ada kerugian untuk secara skor kredit. Skor kredit itu apa? Adalah nilai kepercayaan, kredibilitas kepercayaan si pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman. Yaitu di sini penerima pinjaman itu selalu dinilai ya, karena nggak mungkin dong sembarangan, apalagi Rupiah Cepat sembarangan. Oh, siapa aja mau minjem dikasih, nggak mungkin. Pasti ada penilaiannya. Nah, penilaian ini akan bisa terganggu apabila ada terjadinya gagal bayar. Jadi nanti ke depannya kalau yang pembayarannya tertunda itu bisa menyebabkan pinjaman berikutnya lagi itu akan lebih sulit pastinya. Dan selain itu, Rupiah Cepat sudah bekerja sama dengan beberapa perbankan untuk melakukan pendanaan. Nah, untuk hal ini otomatis selain daripada yang kita lakukan, yaitu biasanya kita kalau untuk yang gagal bayar itu atau yang udah keterlambatan, kita akan melaporkannya ada namanya FDC atau Fintech Data Center, di mana di situ adalah data-data orang-orang yang gagal bayar, di mana orang-orang yang galbay itu terlink tuh sama platform P2P lainnya, pinjaman online lainnya. Oh, orang ini gagal bayar nih, jadi sebagai penilaiannya akan mengurangi nilai kepercayaannya. Nah, tapi untuk yang bagaimana dengan yang kerjasama dengan perbankan? Perbankan juga punya hak. Jadi karena memang perbankan sebagai pemilik dana, saat dia channeling, kalau seandainya ada yang sampai gagal bayar, ada yang sampai ada yang sampai tidak bisa melakukan pembayaran dengan tepat waktu, itu perbankan punya hak untuk mendaftarkannya atau melaporkannya ke BI checking atau SLIC. Jadi bagi kawan-kawan sekalian, terutama untuk kawan-kawan sekalian yang saat ini berpikiran untuk galbay ini, saya sarankan jangan deh. Nah, hal yang kedua, ini kan yang pertama secara hukum dan secara kerugian daripada nasabahnya. Yang kedua, mari kita tanyakan juga secara lebih gampangnya begini. Kawan-kawan sendiri kalau memberikan pinjaman kepada teman gitu kan, tiba-tiba pas lagi butuh-butuhnya nih, udah lagi janji-janjinya nih, lagi perlu uang nih, tiba-tiba temennya nggak bayar, gimana sih rasanya gitu kan? Kesel ya. Apalagi kalau sampai itu bisa nanti mengganggu keberlangsungan daripada kita sendiri gitu kan, pasti rasanya kesal. Begitu juga bagi teman-teman sekalian yang melakukan pinjaman, yang menerima pinjaman, yang pada saat meminjam saya yakin deh semua juga pasti ada itikat baik, pada saat meminjam pasti berpikiran untuk mau melakukan pembayaran. Dan pasti lagi butuh-butuhnya dong.
Ya, pasti lagi butuh-butuhnya. Nah, jangan sampai saat lagi butuh-butuhnya ingat untuk melakukan pinjaman, tapi pas lagi harus melakukan pembayaran, terus yang kepikirannya adalah galbay, gagal bayar. Akhirnya mungkin bisa mengganggu daripada hal-hal operasional daripada perusahaan itu sendiri gitu. Nah, untuk galbay sendiri kan nggak sedikit ya Pak yang mau galbay gitu. Nah, itu tuh sebenarnya yang bertanggung jawab sebagai fenomena galbay itu siapa sih Pak? Jadi gini, itu yang akhirnya kita akan ngebahas tentang yang alasan orang galbay ya berarti ya. Boleh. Alasan orang galbay ini memang banyak faktor. Jadi kita bisa menelaahnya menjadi beberapa hal lagi. Terutama yang paling kelihatannya yang paling sering nih dijumpain adalah mengenai karena masalah materi. Materi yang tidak cukup, yang dimana ya orang memang melakukan pinjaman untuk keperluan pribadi, untuk kehidupan sehari-hari, untuk perjalanannya toko, tapi pasti ada sesuatu hal yang mungkin bisa menyebabkan sehingga tidak ada materi yang cukup untuk melakukan pembayaran. Nah, itu juga bisa mempengaruhi untuk galbay. Tapi ada juga yang kita temukan di lapangan, itu adalah kawan-kawan yang sebenarnya mungkin ketemunya sama oknum, saya berani bilang. Kenapa? Saat pembayaran, saat mau melakukan pembayaran atau saat belum terpikir untuk pembayaran tapi ada keterlambatan, itu ketemu dengan kawan-kawan penagih yang mungkin saya bisa bilang oknum, yaitu penagihannya yang tidak sesuai dengan prosedur, yang mungkin galak ya, yang mungkin saya yakin di teman-teman sekalian juga banyak yang pernah dengar istilahnya, wah ini kayak preman lah, terus atau platform legal rasa ilegal gitu kan. Pasti saya yakin semua orang udah pernah melihat seperti itu di media sosial, tapi mohon maaf, saya berani katakan itu adalah oknum. Jadi bagi kawan-kawan sekalian, jangan merasa khawatir nih kalau ketemu penagihan-penagihan yang seperti itu yang memang mengancam, mengintimidasi, yang mau menyebarkan data. Silakan hubungi layanan pelanggan kami. Itu ada tertera di aplikasi, itu ada melalui nomor telepon ya, bisa dilihat nanti di bawah ini ya. Ada nomor telepon, ada melalui email, terus ada sosial medianya juga. Ya, sosial medianya juga. Jadi itu bisa dihubungi dengan gampang. Kita sedang memperbanyak jalur supaya kawan-kawan bisa menemukan kami dengan lebih gampang. Kenapa? Karena ini merupakan kerjasama. Kerjasama, hubungan saling menguntungkan, simbiosis mutualisme antara kita sebagai pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman kalian-kalian ini. Jadi bagi kawan-kawan sekalian, kalau yang menemukan oknum-oknum tersebut, silakan laporkan ke kami. Pasti kami bantu dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati. Dan demikian juga yang tadi yang saya nyatakan, yang tidak mungkin materinya tidak cukup, silakan hubungi juga. Bisa komunikasikan dengan penagih yang sedang menghubungi pada saat itu, atau bisa bila memang diperlukan, bisa juga menghubungi kepada layanan pelanggan. Karena pasti kami bantu. Karena kami selalu memberikan dedikasi yang terbaik ya. Kita selalu memberikan dedikasi yang terbaik untuk kawan-kawan sekalian. Supaya apa? Supaya kawan-kawan jangan sampai galbay. Karena sebenarnya galbay itu adalah kerugian bagi kawan-kawan sekalian gitu loh. Karena kalau sampai galbay, yang risiko yang tadi sudah saya sampaikan kan sayang banget gitu loh. Cuma karena oknum penagih, cuma karena materi yang sebenarnya masih bisa kami bantu. Tapi akhirnya kawan-kawan jadi terganggu kredibilitasnya dan pada saat nanti diperlukan lagi jadi tidak bisa mengajukan pinjaman kembali gitu. Itu yang sangat disayangkan. Dan ada lagi satu contoh. Ini contoh yang saya sangat amat yakin itu tidak terjadi sama kawan-kawan Rupiah Cepat, tapi saya tahu di media sosial ini banyak banget yang lagi termakan hasutan. Jadi ada media sosial, YouTuber tertentu nih yang selalu menyatakan udah galbay aja, nggak ada resikonya, nggak ada penagih lapangan, nggak bakal disamperin, nggak bakal ini, nggak ada resiko. Udah, nanti ada admin kami yang membantu. Saya pernah menghubungi waktu itu salah satunya, saya nggak sebut namanya, itu waktu dihubungin dia menawarkan admin. Oh iya? Menawarkan admin untuk nanti nomor handphonenya dia terdaftar, jadi dialihkan masuk ke nomor mereka. Jadi mereka nanti yang menerima telepon penagihan. Berarti kayak gitu oknum juga nggak sih Pak, atau kayak gimana? Saya yakin ini merupakan oknum atau mungkin mereka orang-orang yang memang memanfaatkan momentum ini, memanfaatkan keadaan kan gitu loh. Jadi sangat disayangkan. Jadi kalau mohon maaf nih, kalian akhirnya berniat untuk gagal bayar di platform kami, tapi kalian tetap membayar admin. Tapi membayar admin yang pasti lebih murah ditawarkan, lebih murah. Tapi ujung-ujungnya yang terganggu kan kredibilitas kalian sendiri gitu loh, kredibilitas kawan-kawan sekalian. Jadi mohon bagi kawan-kawan sekalian jangan gampang terhasut sama YouTuber tertentu yang menyatakan wah udah gagal bayar aja.
Karena secara jujur platform kami sangat membantu banyak orang ya. Karena saya mendapatkan banyak testimoni juga mereka yang merasa bersyukur. Saya khawatirnya, saya yakin sih perusahaan pasti ini ya. Tapi saya khawatirnya kalau seandainya suatu saat nanti dikarenakan terlalu banyak yang seperti ini, sehingga kami tidak bisa lagi membantu lebih banyak orang lagi, tanggung jawabnya kepada siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab gitu? Ya, jadi bagi kawan-kawan sekalian, jangan sampai mau terhasut dengan media-media sosial. Mereka hanya memberikan saran-saran yang sebenarnya menguntungkan mereka, tapi merugikan kalian sendiri. Nah, untuk oknum sendiri itu, untuk kayak misalnya kita rupiah cepat, itu kan berarti kita udah legal, udah ber-OJK, ya kan? Nah, untuk kayak oknum-oknum yang kayak gitu tuh ngerugiin perusahaan kita nggak sih, Kak? Oknum yang kita ada dua hal tadi ya, tadi yang kita bahas sempat ada bahas yaitu oknum internal dan oknum eksternal. Saya bahas dulu yang internal nih. Kita pasti selalu harus menilai dari diri kita sendiri, mengkoreksi dari internal kita sendiri. Pastinya kedua oknum ini akan merugikan perusahaan, pastinya. Pasti. Tidak hanya perusahaan kami, tidak hanya perusahaan kita ya, tidak hanya Rupiah Cepat yang dirugikan. Semua perusahaan fintech yang sudah berjuang, yang sudah benar-benar mengikuti regulasi AFPI OJK untuk bisa membantu kawan-kawan untuk bisa bekerja sama, itu juga pasti akan mendapatkan dampaknya. Nah, terutama untuk yang internal terlebih dahulu. Untuk yang internal ini kan mencoreng nama perusahaan Rupiah Cepat pastinya. Yang seperti tadi saya bilang, penagih yang memang kasar, yang memang benar-benar bermain segala hal untuk bisa mendapatkan pembayaran. Nah, yang seperti itu merugikan kami. Maka itu kenapa tadi saya menyatakan supaya kawan-kawan sekalian yang kalau ketemu kayak gitu, kami sangat berterima kasih. Bahkan kalau kalian bisa menghubungi layanan pelanggan kami untuk melaporkan oknum-oknum seperti itu, supaya bisa kami tindak. Karena gimana pun juga perusahaan Rupiah Cepat ya, kalau saya boleh sombong, kan diri perusahaan Rupiah Cepat kan besar. Jadi karyawan kami juga banyak. Jadi ibaratnya pasti monitoring, pasti ada satu atau dua yang bisa menjadi oknum. Pasti semua instansi, saya yakin semua instansi pasti ada oknumnya. Nah, oleh karena itu kami perlu bantuan kalian semua untuk melaporkan apabila dijumpakan oknum tersebut. Jadi itu bisa mencoreng nama baik perusahaan Rupiah Cepat, bisa untuk membuat, ya itu tadi yang saya bilang, membuat orang menjadi gagal bayar, merugikan kalian juga sebenarnya. Maka itu bantu kami berantas oknum-oknum seperti tersebut. Dan kemudian tadi ada oknum kedua, yaitu yang eksternal. Ya, yang mengenai oknum yang tadi menggalang massa, ya kan, kalau misalnya Bu Wulan lihat kan di media sosial tuh banyak tuh grup-grup yang memang sengaja memang grup galbay, grup ini. Banyak konten creator juga sih Pak yang bikin. Betul. Nah, itu segala macam itu salah satu yang mencoreng kami juga memang dari kelakuan-kelakuan ilegal ya. Tapi selain daripada itu, yang ngegorengnya ini nih. Sebenarnya kan kalau media sosial ini kalau sekalinya digoreng ini wah paling renyah banget. Jadi kawan-kawan sekalian juga jangan sampai mau tergoreng karena tidak semua platform, tidak semua pinjaman online itu seperti itu. Yang seperti saya bilang itu oknum. Gitu loh. Jadi kalau kalian tergoreng, kalian merugikan diri kalian sendiri, mau membayar yang lebih murah ternyata kalian kena tipu, itu merugikan kalian dan juga merugikan kami karena uangnya kan nggak masuk ke kami. Uangnya masuk ke YouTuber tersebut, uangnya masuk ke yang orang-orang yang menghasut tersebut, oknum tersebut gitu loh. Pasti merugikan kami. Dan otomatis ke depannya nanti orang akan semakin percaya. Mungkin mungkin orang yang kalian ngerasa tidak diteror, tapi kalian tidak tahu kredibilitas kalian sedang terganggu, kalian merekomendasikan lagi ke teman-teman kalian, merekomendasikan lagi ke saudara-saudari kalian untuk menggunakan oknum yang sama. Memberikan penghasilan kepada oknum yang sama untuk berkembang. Gitu loh. Padahal kredibilitas kalian yang sedang terancam gitu loh. Ya, jadi sangat disayangkan saja. Nah, balik lagi nih, pendapat Bapak gimana sih sama orang yang kan tadi Bapak sebut yang materi, orang rata-rata pinjol karena materi dong ya kan. Pastinya. Nah, kan mereka udah resiko mereka dong untuk minjem di pinjaman online terus dia harus bayar tepat waktu. Nah, pendapat Bapak gimana yang kayak dia udah tahu nih materinya kurang terus dia minjem terus tapi nggak tepat waktu gitu. Karena itu berujung dengan galbay kan, Pak. Betul. Nah, ini kita tidak bisa pungkiri, memang ada kejadian-kejadian seperti ini. Tapi bukan berarti Rupiah Cepat itu menutup segala solusi ya. Kita wajib semua harus tepat waktu, semua harus ini. Ya itu semua pasti harapkan. Tapi kan semua kemungkinan itu pasti ada terjadi. Dan semua itu bisa dibicarakan, bukan berarti kawan-kawan sekalian terutama nih yang udah tahu nih bakal ditagih banyak kebiasaannya itu menghindar.
tahu-tahu ya akhirnya udah terima makian atau semacam itu sangat disayangkan. Kami berharap kenapa? Ujung-ujungnya kita berharap nih supaya si penerima pinjaman ini kredibilitasnya, kredit skornya itu tetap baik gitu loh. Jadi kita berharap ya pembayaran tepat waktu pasti paling bagus dan segala macam itu pasti ada solusinya. Nah, yang sangat disayangkan kalau teman-teman sudah langsung berniat untuk gagal bayar, galbay tanpa menghubungi kami terlebih dahulu, tanpa menanyakan penagih kami terlebih dahulu, mencari solusi terlebih dahulu gitu loh. Itu yang sangat amat disayangkan. Dan habis itu tidak menutup kemungkinan karena kan bisa aja ada orang mendapatkan musibah atau mendapatkan apa. Itu sudah sangat amat ada aja gitu loh. Dan kami pasti siap membantu. Rupiah Cepat siap membantu untuk memberikan solusi. Apapun permasalahan apapun permasalahan kendala Anda, mohon segera didiskusikan. Jangan menghindar, nggak usah takut. Penagih kami semua melakukan dengan sesuai prosedur. Kalau seandainya ketemu yang tidak prosedur, hubungi pelayanan pelanggan kami akan memberikan yang terbaik pastinya untuk kalian semua. Pokoknya hindari galbay. Nah, kan tadi kita udah bahas resiko dan segala macam. Nah, kan masih banyak nih Pak yang masih takut buat pinjol karena ya itu balik lagi kayak galbay, dia takut galbay, diteror-teror lah sama oknum-oknum. Nah, menurut Bapak sendiri itu manfaat pinjol tuh apa sih Pak? Biar kayak ngasih tahu ke teman-teman juga pinjol tuh apa dan kayak manfaatnya tuh apa, karena masih banyak yang takut kan buat pinjol. Oke, baik gini. Bagi kawan-kawan sekalian, yang paling saya sering dengar nih di internet yang saya sering baca, yang saya yakin lah, nggak usah saya tutupi juga, pasti selalu menyatakan apa? Bunganya tinggi. Wah, saya benar yakin, pasti kawan-kawan selalu komplainnya begitu. Bunganya tinggi, ngapain sih pinjam di pinjaman online? Tapi terbukti, ternyata masih banyak loh masyarakat kita yang perlu pinjaman online. Masih banyak. Jadi kalau bagi kawan-kawan sekalian yang memang tidak perlu, ya udah, tidak apa. Tidak usah mempertanyakan, gitu loh. Kenapa? Karena ternyata terbukti masih banyak orang yang perlu. Kenapa? Karena kan setiap perusahaan itu ada pasarnya masing-masing. Saya berani bilang begitu. Kenapa? Kan pinjaman online ini mirip kayak perbankan ya, memberikan pinjaman. Tetapi kan setiap perusahaan ini ada pasarnya masing-masing, di mana pasar yang bukan merupakan yang mungkin tidak disetujui oleh perbankan atau belum bisa diraih oleh perbankan, itu kita layani gitu loh. Dan apalagi peminjaman dari kita ini praktis. Orang tinggal pakai handphone, siapkan KTP, bisa melakukan pinjaman. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi mau 24 jam pun perlu pun bisa. Ada kecepatan yang lebih baik, tidak usah menunggu jam buka kantor, nggak usah menunggu jam nanti udah kelewat jam pulang kantor sehingga tidak bisa melakukan pinjaman lagi. Bisa praktis via dari handphone saja, handphone Android ya. Bisa melakukan pinjaman. Jadi kepraktisan ini yang memberikan sebisa mungkin sebisa mungkin menjangkau pasar-pasar yang memang memerlukan bantuan. Yang memang benar-benar perlu nih bantuannya, bukan orang-orang yang memang hanya mau pinjam untuk foya-foya pastinya ya, apalagi yang lagi terkenal di media sosial kan, pagi selfie, malamnya party ya kan. Ya, tidak yang seperti itu ya, bukan yang seperti itu. Tapi kita benar-benar memberikan bantuan untuk yang benar-benar perlu. Dan otomatis kalau orang yang benar-benar sudah perlu, sudah tertolong, pastikan mereka juga ada itikat untuk melakukan pembayaran. Jadi nggak usah khawatir. Memang udah perlu. Apalagi kalau mohon maaf saya ketemu banyak banget customer yang berterima kasih gara-gara menerima pinjaman ini bisa pergi berobat, bisa beli obat. Wah, itu saya benar-benar senang banget dengar testimoninya gitu loh. Dan itu pasti kami bantu. Dan itu yang menyebabkan pinjaman online ini sebenarnya saya ngerasa sangat amat bermanfaat gitu loh. Dan bahkan terbukti banyak perbankan juga yang melakukan kerjasama juga akhirnya dengan kami ya untuk berusaha membantu, untuk berusaha mensupport, mendukung kami untuk membantu lebih banyak orang lagi. Tadi pasar-pasar yang mungkin yang kalau langsung dari perbankan itu nggak bisa, tapi kalau melalui kami bisa dijangkau gitu loh. Jadi saya rasa itu yang sangat amat diperlukan karena sesungguhnya kalau memang tidak ada manfaatnya sama sekali, ya saya yakin tidak mungkin diregulasikan oleh pemerintah ya kan. Pasti ada manfaatnya. Dan jadi bagi kawan-kawan sekalian yang saya bilang tadi, baiknya silakan diambil, tapi yang buruknya yang kayak oknum-oknum itu
ya Jangan diikutin lah ya. jangan digoreng itu, jangan digoreng kesannya ya semua itu hanya jahat. Iya. Kalau nggak kesannya pinjaman online itu kayak ini, karena saya berdasarkan pengalaman saya pertama kali saya bekerja di Kuvi ini, di Rupiah Cepat ini, kayaknya semua teman-teman saya itu nggak berani loh ngaku bekerja di pinjaman online. Ya, padahal pinjaman online ini saya lihat manfaatnya ada dan sangat membantu. Tapi kan banyak ya oknum di luar sana yang mungkin menyalahartikan, yang akhirnya menggoreng-goreng hal yang tidak baik, akhirnya bikin konsep stigma di masyarakat bahwa pinjaman online ini tidak baik, tidak ada gunanya, tidak ada ininya. Padahal gunanya banyak banget. Banyak, kami sudah membantu banyak orang, dan bisa ditanyakan memang banyak mereka yang semua lebih banyak yang terbantu ketimbang oknum-oknum yang ketemu oknum tadi ya, namanya juga oknum, maka itu kan ketemunya lebih sedikit pastinya. Nah, jadi bagi kawan-kawan sekalian, sekali lagi mohon bantuannya. Jadi kalau bagi yang memang merasa tidak perlu, ya kami tidak memaksa untuk melakukan pinjaman pastinya. Kalau memang tidak perlu, ngapain sih harus melakukan pinjaman? Tapi bagi kawan-kawan yang perlu, jangan pernah khawatir. Rupiah Cepat selalu memberikan solusi terbaik, selalu memberikan pelayanan terbaik untuk kalian bisa melakukan menerima pinjaman dari awal sampai akhirnya akan kami layani dengan sebaik-baiknya. Dari talkshow ini banyak banget pelajaran yang bisa kita dapetin ya Pak. Dan penting juga nih buat teman-teman buat yang nyalah artiin apa itu galbay. Jadi kayak ini sangat penting ya talkshow ini buat teman-teman sekalian yang mau nyari tahu tuh apa tuh galbay dan lain-lain. Terus Bapak ada pesan nggak buat orang-orang di luar sana kayak untuk yang menyalahartikan galbay ini sendiri? Baik, dari talkshow hari ini saya rasa bisa dirangkumkan dari awal, dari orang yang mau cari tahu apa sih pinjaman online, ya sudah kami jelaskan pinjaman online seperti apa. Yang mungkin masih ragu untuk melakukan pinjaman online, silakan jangan ragu lagi, karena kami akan memberikan dukungan penuh untuk kalian semua. Apapun yang kalian perlukan silakan tanyakan, koordinasikan dengan kami, bicarakan dengan kami. Dan kemudian untuk orang-orang yang sudah menerima pinjaman dan sedang bingung, sedang galau, apakah mau galbay atau tidak, mohon dipikirkan kembali. Jangan sampai keputusan kalian ini nanti akan mengganggu kredibilitas kalian, mengganggu masa depan kalian gitu loh. Karena apapun yang membuat kalian keinginan berpikir untuk mau galbay, silakan dibicarakan dengan tim penagih kami. Bila perlu hubungi layanan pelanggan kami. Pasti kami bantu, kami berikan support yang terbaik, berikan support yang penuh untuk kalian semua. Hindari galbay karena resikonya sangat amat buruk untuk kalian secara pribadi. Itu sangat amat buruk. Jadi hindari galbay, dan bagi kawan-kawan yang sudah galbay, tidak ada kata terlambat. Kalian masih bisa, selama tagihan itu masih ada di aplikasi kalian boleh cek aplikasi kalian saat ini yang kalian udah ngerasa, oh saya dulu udah pernah galbay ini, gimana dong, saya udah terlanjur ini. Semua itikat baik pasti bisa dilihat. Jadi kawan-kawan yang sudah galbay, silakan cek aplikasi kalian. Kalau memang masih ada tagihan, silakan lakukan pembayaran, lakukan pelunasan, dan coba dibicarakan. Mungkin bisa menghubungi layanan pelanggan kami, apakah ada solusinya, apakah seperti apanya. Silakan lakukan pelunasan aja. Kita akan usahakan yang terbaik. Karena semakin kalian tunda, malah akan semakin memburuk kalian. Tidak ada kata terlambat. Silakan bisa melakukan pelunasan segera. Saya rasa itu pesan dari saya. Ya. Baik, untuk talkshow pagi ini mungkin akan kita tutup ya Pak. Baik. Makasih Pak Hendrik atas waktunya sama informasi yang sangat bermanfaat, dan teman-teman yang udah nonton. Tetap pantau semua akun sosial media Rupiah Cepat supaya update dengan info-info yang terbaru ya guys. Dan jika ada pertanyaan, keluhan, atau informasi mau ngasih keluhan dan lain-lain, bisa langsung menghubungi customer Rupiah Cepat ya guys, ada di bawah ini nomornya. Makasih, see you in the next talk show. Bye guys, thank you. Rupiah Cepat, when need trust.